Baik, selamat sore teman-teman. Selamat datang di Daily Coaching Clinic. As always, bersama saya Bayu Asta. Ya, kita di hari ini uh, membahas salah satu topik yang juga mungkin satu hal udah beberapa kali di ini ya udah beberapa kali dibahas, tapi tentunya kita lebih mendalam lagi sekarang. Uh, Bersama tentunya ahlinya. Nah, ini kita kedatangan Mbak Dini. Apa kabar, Mbak? Halo Mas Bayu, kabar baik Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sehat. Sehat ya. Ya, Masih semangat? semangat. Kalau kemarin teman-teman udah beberapa kali ketemu Mbak Kazai ya, Kazai. Kalau ini ibunya nih ceritanya. Teman-teman, sebelum saya memulai, biar nggak lupa ya, saya selalu di depan selalu mengingatkan untuk mengikuti protokol kesehatan yang sedang berlaku saat ini, yaitu yang pertama menggunakan masker. Maka saya dan Mbak Dini di sini pakai masker berdua. Lalu kemudian cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, jaga jarak satu sama lainnya, menghindari keramaian, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas dan interaksi ya. Nah, teman-teman, untuk yang teman-teman yang nonton di YouTube, maka teman-teman lagi nonton replaynya ya. Kalau teman-teman mau bertanya ikutan dalam sesi live-nya, karena kita live di Telegram, silakan teman-teman join karena ada linknya di bawah ya, di deskripsi videonya. Saya selalu keingetan kalau deskripsi produk mulu gitu. Pedagang ya begini ya Mbak Dini ya. Ingatnya produknya gitu, lagi jualan gimana. Ada linknya, silakan join ya. Kita open banget untuk teman-teman join situ bertanya. Dan teman-teman yang lagi nonton live di Telegram, maka silakan pertanyaannya ada di grup diskusinya. Dan untuk teman-teman yang di Telegram mungkin mau nonton lagi nanti, jangan khawatir karena kita ada replaynya di YouTube-nya Getty Incubator, yaitu channelnya ya Getty Incubator. Memang Getty punya dua channel ya, satunya Getty TV, satunya lagi lah Getty Incubator, di mana di Getty Incubator ini memang kita keep recording dari coaching kliniknya dan juga highlights-nya juga gitu. Jadi silakan jangan lupa di subscribe dan juga klik notifikasi bell-nya juga biar teman-teman gak miss out tiap kami ada replay baru begitu ya. Nah, Mbak Dini mungkin boleh kenalan dulu kali ya buat teman-teman kan belum familiar gitu. Saya tadi bilang ibunya gitu. Mbak Dini di sini sebagai Aku sebagai creative head creative head di Get Incubator. Oke, jadi kira-kira anaknya ini salah satunya copywriting. Saya yang kemarin ya itu copywriter di tim aku. Graphic design juga. Ya, jadi di tim aku selain ada copywriter juga ada graphic design. Jadi memang fokusnya kreatifnya itu di pembuatan copy dan desain. Copy dan desain. Oke. Kalau desain teman-teman pasti tahu maksudnya. Kalau copy mungkin karena kemarin dalam Kazaya ya udah dijelasin sih, itu intinya tulisan ya. Mungkin apa sih yang membedakan tulisan biasa sama yang dibilang sama copywriter? Bedanya apa kalau kayak gitu? Lebih ke gini kali ya Mas. Mungkin aku akan startnya di pembahasan gini kali. Huh? Kalau di bidang tulis-menulis dalam kreatif itu kan sebetulnya ada dua istilah ya. Yeah. Ada istilahnya itu kan copywriting, ya, tapi ada juga satu lagi istilahnya namanya content writing. Ya, ini sebenarnya di awal kita sempat ya membahas tadi. Kan kemungkinan mungkin orang sering beranggapannya sama menulis gitu. Tapi ternyata ada perbedaan loh antara copywriting dan content writing itu sebetulnya bukan suatu hal yang sama sebetulnya. Oke. Gitu. Jadi kalau copywriting itu apa, content writing itu apa? Kalau copywriting itu dia orientasinya hard selling, Mas. Okay. Jadi bener-bener yang buat jualan banget dan sifatnya sangat persuasif, membujuk. Nah, kalau content writing itu dia lebih ke soft selling. Jadi pendekatannya adalah mengedukasi, menghibur, dan nggak yang bener-bener ngajak lah. Jadi istilahnya lebih ke secara halusnya lah approach-nya. Orientasi tetap sama, memasarkan produk atau memasarkan servis, tapi si branding lah ya, tetap ya. Tapi itu bukan fokus utamanya, karena fokus utamanya adalah emang untuk mengedukasi audiens, untuk apa ya, lebih ke pendekatannya lebih halus, mungkin lebih kayak teman daripada agen gitu ya. Benar. Kalau copywriting tuh benar-benar kamu harus beli produk ini. Kalau content writing itu kita kasih informasi dulu, kita kasih penjelasan dulu, baru ujung-ujungnya halus ngajak beli, nggak langsung kayak copywriting. Apakah itu berarti harus punya ilmunya? Kalau copywriting berarti jualan. Kalau content writing? Kalau content writing berarti lebih ke mengedukasi. Oke. Gitu.
bukan harus punya sifat halus nggak ya? Soalnya soft selling dan hard selling nih banyak juga Mbak Dini ya, teman-teman banyak yang suka bingung kalau soft selling contohnya gimana sih, yang dimaksud dengan soft selling. Soalnya kan kita biasa kalau jualan ya beli deh gitu. Iya, iya, iya. Gimana ya soft selling ya maksudnya? Kalau soft selling itu mungkin pendekatannya gini, lebih banyak risetnya deh, lebih banyak riset, lebih banyak information about the product itself gitu. Dan apa ya, harus tahu deh kalau kita nawarin produk atau nawarin service, audiens tuh bakal dapat apa sih, mereka tuh bakal misal kalau beli ini nanti misalnya kulit lo jadi halus, bla bla bla, itu ada informasinya lebih dalam gitu, dan ada risetnya dulu pastinya, jadi menyesuaikan dengan kebutuhan audiensnya banget gitu. Nah kalau bedanya dengan copywriting tuh bener-bener yang harus catchy banget. That's why makanya output copy dan konten itu berbeda. Kalau outputnya content writing itu lebih banyak di artikel. That's why seorang content writer yang menulis content writing itu harus banget bisa SEO makanya. Jadi karena lebih banyak outputnya itu dinulis. Karena banyak kata dinulis kuncinya. Artikel. Betul. Karena kan kalau nulis artikel memang kita kan bridging ya, nggak tiba-tiba ujung-ujungnya nawarin produk, tapi kan kita kasih topik dulu. Lu punya masalah apa? Opening dulu, bridging dulu, pengenalan masalah. Iya, kita kasih informasi baru. Dengan bla 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 ini baru di ujungnya boleh tuh. Nah, kalian bisa beli produk ini dan gitu. Kalau copywriting kan biasanya langsung ya Mas, misal di billboard atau misalnya di website banner yang which is itu kata-katanya sedikit banget. Beda dengan content writing di artikel tadi kan yang banyak banget, harus at least 500 kata. Nah, kalau copywriting sampai ada aturan gitu. Copywriting tuh kan lebih catchy. Kata-katanya nggak yang bertele-tele, harus benar-benar straight to the point. Gitu, karena memang outputnya kan langsung ngajak beli, jadi nggak bertele-tele. Mungkin kalau kita buat di teman-teman yang di ini nggak kelihatan kali ya, ada nih misalnya kita ada iklan di sini, pelatihan dan sertifikasi digital marketing, itu kalau judulnya aja itu lebih ke copywriting pasti. Benar. Kayak gini-gini nih copywriting. Yes, ini copywriting karena dia benar-benar langsung ngajak, sifatnya kan persuasif banget, nggak terlalu banyak informasi yang gimana-gimana. Pokoknya ini kan langsung ngajak nih, ada offer online, nah dapet ini, langsung gitu. Jaminan bisa. Iya, gitu. Jaminan bisa. Itu masuknya copywriting. Oke. Makanya kenapa dibilang hard selling, satu kalau konten baru soft selling, karena nggak langsung ngomongin jualan. Mungkin patokan buat teman-teman, kita kayak ngasih tahu dulu masalahnya. Kemudian lebih ke menghibur dulu, ada ya elemen ke sana, baru terakhir cuma ngasih tahu kalau mau beli kita ada loh, udah gitu doang ya. Bener. Kalau content writing tuh lebih ada sisi emosionalnya lah gitu. Emosionalnya tapi bukan emosional nangis ya. Iya, maksudnya ada sisi emosional tuh. That's why kita ngomongin benefitnya lebih dalam, kenalin produknya lebih dalam. Jadi ada sesuatu yang bikin oh iya ya gitu. Jadi audiens tuh selain mau beli juga dia loyal gitu. Iya, karena udah keikat dulu lah ya. Iya, ada sisi kita approach ke mereka tuh dari sisi emosional ya. Bukan marah ya, bukan nangis sama kamu enggak. Sisi emosional gitu. Berarti juga kalau gitu content writer kemungkinannya kecil untuk terlibat ke dalam pembuatan poster sebagai salah satu contohnya. Karena kan kalau di poster kita lebih teksnya pasti menjual kan? Jadi gimana ya, sebagai seorang penulis di dunia kreatif memang sebenarnya harus yang versatile sih ya Mas. Jadi dia bisa menulis dengan gaya yang catchy, yang ngajak banget, persuasif, yang harus bold. Tapi di sisi lain juga sebetulnya bisa juga dia untuk yang nulis panjang, yang nulis yang benar-benar kita ngasih knowledge gitu lah buat audiensnya. Ya ini sebenarnya sering saya pikirkan ya belakangan ini, karena kita di kantor di Getty lah paling enggak ada orang-orang, maksudnya dari copywriter dan mantan copywriter misalnya udah Mbak Dini dulu juga copywriter kan? Betul. Aku start karir aku dari copywriting. Nah ini kayak punya spesialisasi sendiri, tapi saya bisa bilang bahwa kayak Mbak Dini pun sebenarnya punya skill semuanya. Bisa begitu. Maksudnya kayak tadi ada content writer, copywriter, ada SEO segala, itu sebenarnya ada, walaupun mungkin kalau dibilang ahli beda ya. Tapi benar, harus punya semuanya akhirnya. Sebetulnya kalau pendapatku pribadi ya,
Oh ya? Kalau pendapatku iya, soalnya memang kan kita di industri kreatif, di industri digital ini kan emang dituntut untuk ini ya, apa ya mas? Aku bilangnya, Iya, multitasking, multitasking, iya multi benar talent. multitasking. Karena menurut aku nggak bisa, kita nggak stop di oh gue bisa nulis artikel doang, nggak juga sih, harus bisa juga nulis skrip. Nah skrip itu masuknya ke copywriting, karena kebanyakan skrip kan dipakai buat iklan tuh, which is iklan tuh pendek-pendek kan. Iklan itu biasanya cuma 15 detik, apalagi kalau bisa di television juga kan nggak yang panjang-panjang banget. Nah itu kan langsung berarti pesannya harus benar-benar ngajak, harus benar-benar bold. Nah itu contoh copywriting itu. Ya, ya, itu sempat juga kita bahas sama Mas Zai ya, bahwa ternyata skrip itu bukan dibuat oleh kayak direktornya atau No. itu malah penulis. Yes benar, penulisnya. Walaupun outputnya bukan tulisan. Iya, Ya karena kan? melibatkan production juga. Ya, tentunya gitu. Ini Iya. kan bagian dari kerjasama ya. Ya, benar juga sih kalau Mbak Dini bilang ya, multitaskingnya banget sekarang apapun loh. Maksudnya kayak di copywriting gitu, graphic design, Mbak Dini kan juga leading graphic design-nya, itu juga nggak cuma melulu gambar kan Iya. akhirnya. Kalau aku boleh share gini mas, copywriting itu istilahnya ya, copywriter itu otaknya konten, otaknya dari sebuah output karya kreatif gitu. Karena memang dari tulisan dulu sih mas startnya, dan seorang copywriter itu dia akan mikirin, oh nanti output gue skripnya begini, gini, gue di bayangan gue teks ini di bagian sini muncul scene ini gitu misal. Nah gue di apa tulisan gue yang dengan cuma 50 karakter misal, visualnya gue ngebayangin kayak gini, kayak gitu. Jadi copywriter itu nggak hanya merangkai kata aja sih, tapi dia juga membayangkan, wah nanti outputnya harus begini, karena antara kata-kata yang dibuat itu harus nyambung sih dengan visualnya. Jadi dia akan ada ngasih saran dengan si visualnya itu, dengan si desainnya, graphic desainnya itu. That's why kalau copywriter itu harus banget tektokan banget sama graphic design, karena harus visualnya sama kata-kata itu harus balance. Ya, Cu. paling gampang kan kayak kalau kalimatnya halus, ya fontnya jangan pakai font yang kaku ya. Gampangnya kan Iya, gitu kalau ya. kata-kata misalnya ayo beli produk ini, kan pasti visual, misalnya dengan visual image orangnya bisa bawa toa gitu kan, Iya kayak kan. gitu, karena nanti inline gitu. Kalau visualnya orangnya cuma gini kan nggak Ya, masuk lah ya, gitu nggak kan. masuk. Atau kayak ada yang nyangkut. Iya, gitu. Nah, ini kan berarti juga menandakan bahwa ya salah satu, mungkin setiap profesi pasti ada jenjang karirnya Iya, ya. benar, Tapi benar. kayak karena multi talenta ini, maka juga bisa apa ya, potensinya untuk punya jenjang karir yang panjang juga bagus dong pasti. Copywriter biasanya kalau dari perspektifannya Mbak Dini deh, Kalau dari tadi yang jenjang aku karirnya gitu. pemaparan aku sebentar tadi kan, dia tuh otaknya ya mas. Jadi that's why kalau copywriter itu ketika dia udah jam terbangnya tinggi banget, dia akan bisa di level di art director bahkan. Oh ya? Jadi segala, maksudnya strategi iklan itu akan dari dia bisa, karena tadi kan dia juga apa itu ngotak di itu ya tuh apa Ya, sih, ya. output Konsepnya ada di kreatifnya. dia. Betul. Konsep awalnya ada di dia. Iya, Kalau content writing kan memang lebih banyak di output itu kan artikel ya mas, panjang-panjang. Kalau di jenjang karir mungkin dia akan berada di editorial dulu kalian, mungkin jadi content editor. Jadi misal dia punya staff penulis artikel, nanti dia akan ngecek tuh, dia akan sebagai editor ya. selain editing dia proofreading, Right. terus dia akan menyeleksi kalimat-kalimat yang terlalu banyak, terlalu mubazir, diubah sama dia jadi kalimatnya lebih efektif gitu. Terus misalnya di keywordnya yang di dalam artikel itu kurang, nggak pas untuk, nggak di search engine kurang gitu, nanti dia akan masukkan gitu jadi content editorial lah. Nah dia juga akan pasti banyak terlibat dengan strategi-strategi yang branding ya, nggak yang marketing banget kayak kopi gitu. Iya, kan kayak konten juga. Kalau saya mungkin, kalau Mbak Dini sebagai apa namanya, orang kreatif, saya ini orang pemasaran. Pemasaran mah pedulinya adalah soal ya brand awareness, sales, ukuran orangnya sales. Ini saya marketing, brand awareness, brand apa namanya, penetration, hal-hal seperti itu, communication. Nah ini berarti brand awareness pun harus ngerti juga sedikit ngomongin branding, berarti copywriter pun atau dua-duanya Atau bahkan. dua-duanya bahkan sih memang. Apalagi kalau content writer kan aku bilang tadi, dia kalau content writing kan harus paham product knowledge, dia harus menciptakan sisi emosional kepada audiens. Nah itu berkaitan dengan loyalitas, which is itu berkaitan dan juga dengan branding pastinya.
gitu. Jadi Ada kuliahnya pesannya gak sih? Ada kuliahnya gitu. kuliahnya, jurusannya maksudnya, Ah, jurusan spesifiknya ya. Paling ya ilmu komunikasi sih mas. oh iya, bener. Ilmu komunikasi. Kakak saya sendiri situ, saya lupa. Kakak saya sendiri, soalnya nggak dipakai. Sekarang dia dagang juga sama aja kayak saya. Oke. Emang Biasa ya, Mas gitu. Bayu kan keluarga entrepreneur gitu ya mas. Malah yang paling kecil ini malah yang lagi nggak entrepreneur dulu. Tapi nanti sampai rumah entrepreneur lagi. Tenang aja teman-teman. Toko saya masih ada kok. Gitu. Kalau teman-teman butuh produk ibu dan anak, jadi iklan. Kalian ya. Jadi iklan. Tadi sempat disebut skrip ya. Saya sebenarnya juga oke. penasaran deh sama skrip itu. Oke, bukan skrip. Ada namanya kayak apa? Storyboard. Oh, Kan- storyboard, kan oke. konsep ya. Ya Saya- konsepnya itu bagian dari konsep. Storyboard itu sebetulnya seorang scriptwriter juga dalam pandanganku sih bisa ya, nggak cuma yang Jadi nggak orang harus gambar ya production-nya storyboard tuh. not really sih, nggak juga. Storyboard tuh kan kayak buat bayangan aja sih, buat bayangan scene ini akan nanti akan muncul ini misalnya orang lagi berjalan, nanti nextnya orang bla 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 bla, itu menurut aku seorang scriptwriter juga harus bisa melakukan itu gitu, nggak hanya seorang produser ya mungkin, bukan hanya tugas produser aja gitu. Oke, mungkin kalau gambar hanya visual aid doang. Iya. Kalau gitu, ya lebih bagus. Tapi sebenarnya biasanya juga nggak, yang nggak harus jadi kelamaan ya. Jadi, Nggak bagus sih mas kalau dalam aku ya. kebutuhan, Mungkin misalnya- aku beda sendiri ya, kalau aku mungkin orang yang apa ya, ketika aku mau bikin sesuatu kayak udah gitu, udah harus ada gitu. Kalau aku pribadi ya. kalau ada pengalaman biasa gitu. Iya. Sama lah. Jadi gitu. Saya juga gitu. Kalau rencana bisnis mah langsung ceklek gitu, langsung aja udah tahu. Makanya kenapa bisa meriksa tugas-tugas BMC lama kalau baca beneran. Saya udah kebayang kalau lihat Iya. semua langsung. Itu udah pengalaman. Emang udah berapa tahun? Apa? Di profesi ini nih udah berapa tahun? Aku tuh kalau dari pertama banget aku ini ya berkarir ya itu 2015. 2015 tuh alhamdulillahnya aku tuh begitu lulus belum wisuda, bahkan aku iseng-iseng aja lamar-lamar sebagai copywriter di agensi, alhamdulillah nyantol tuh. Makanya sebelum wisuda aku udah kerja. Jadi sebenarnya nggak ini ya, bukan profesi yang tujuan awal ya. Tujuan awal sih emang karena aku emang suka nulis. Oh gitu. Iya. Mm-mm. Oke. Dan dulu juga sempat suka juga gambar, cuma itu adalah hobiku yang tenggelam sih, karena waktu itu kan aku gemar banget baca komik ya mas, pasti mas Bayu juga dong. Nah waktu itu tuh Wah jangan ditanya kalau yang ini. Tahu sendiri meja Iya, bener. meja saya kayak apa. nah itu kalau mama papaku, terutama mama sih ya, orangnya sangat yang kamu mau baca komik aja. Itu tuh komik aku sampai dibuangin tau mas. Dibuangin ya. Parah mas. Ya, terus ya namanya suka baca komik juga suka jadi nge-sketch gitu-gitu. Nah itu aku kalau ketahuan kayak gitu-gitu, dihabisin aku sama mamaku. Jadi itu hobiku yang tenggelam. Sekarang jadi fokus ke nulis aja. Jadi aku suka juga selain baca komik, selain itu suka baca novel juga. Baik. Bisa nggak saya bilang bahwa kalau Mbak Dini referensinya dari novel, dari yang entertaining. Maksudnya? Jadi kalau Mas Zaya itu dia referensinya kalau nggak salah dibilang, seingat saya ya, itu adalah medsos. Oke. Kalau Mas Rizal juga, siapa ya satu lagi ya, saya lupa. Duh, mohon maaf. Adalah satu lagi itu, Andre. Ya, Andre. Iya. Kalau Mas Andre itu dia buku. Mm-mm. Referensinya banyak dari buku. Kalau Mbak Dini Kalau aku tuh biasa ya buku iya, medsos iya, banyak kan dari mana? kebanyakan. Ya tentu saja kebanyakan dari medsos sih. Kalau today ya, untuk Iya kita sih. ngejar sesuatu yang lagi viral, lagi tren, tentu saja harus catch up bener-bener di medsos sih. Ya, satu hal itu bahkan udah ada datanya sih. Ternyata rata-rata orang Indonesia habis waktunya bukan di medsos, di internet sih 8 jam sehari. Termasuk dalam pekerjaan kita kan pakai internet juga ya sekarang. Ya mau nggak mau ya. Di luar itu buku mungkin. Iya, kalau buku lebih ke apa ya, aku lebih doyannya kan fiksi ya. Lebih ke biar kita memperbanyak kosakata sih. Oh, oke. Karena kalau di buku kadang juga aku menemukan kata baru yang nggak pernah aku dengar sebelumnya gitu. Misal ada satu kata nih maksudnya, ini kata yang menurut aku bagus banget, namanya culacino. Itu bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia, ada di KBBI, dan itu artinya adalah nih Mas Bayu kalau misalnya minum es teh, iya bener es teh nih, gelas ditaruh di meja nih, di bawahnya tuh kan suka ada air ya, Air. air yang betul, itu namanya culacino, air itu. Jadi air yang ada sisa air di meja bekas
gelas isi minuman dingin. Itu namanya Culacino. Kulacino. Yes, Culacino. Itu kalau aku baca buku ya, khususnya buku-buku novel yang fiksi-fiksi itu pasti ada aja Ketemu. kata baru yang aku tuh nemu, aku nggak pernah dengar sebelumnya. Jadi gunanya baca buku, terutama novel ya, tuh bikin kosakata kita tambah kaya aja sih. Iya sih, walaupun objeknya entertaining ya, maksudnya kan ini bukan buku biografi Iya, gitu. namanya Tapi fiksi biografi kan, juga kan? bisa entertaining sih. Fiksi bisa pun juga. bisa seperti itu. Saya ingat ada sih satu kata degil. Degil, Degil atau degil ya bacanya. Pokoknya degil. degil. Itu bahasa Indonesia. Iya ya benar-benar ada. Gara-gara dulu saya baca Harry Potter, Aha, terus aha. judul terjemahan. Oke. Degil ya. Bahasa Inggrisnya itu jadi judulnya tuh namanya kan Dudley, saudara angkatnya si Harry Potter itu. Namanya Dudley Demented. Jadi waktu ceritanya si Dudley itu dikena apa sih yang kayak hantu. Udah lupa ya ceritanya, teman-teman yang ingat. Baca Harry Potter lagi nih. Itu loh, pokoknya ada Iya, yang monster yang ngisep jiwa seseorang. oke. Nah, kalau keisap itu sebutannya demented karena itu makhluknya namanya dementor. Demented. Nah, Oke. di sini di buku yang bahasa Indonesia terjemahannya? degil, Dudley degil. Degil. Tapi kalau aku cek di KBBI artinya keras kepala ya. Nah, aku nggak tahu. Kadang-kadang kan gitu ya, translation juga malah aku lihat ya kalau buku tuh translate malah harus mengadaptasi, bukan mentranslate. Lebih ke konteks ya Mas ya. Yes. Enggak yang menerjemahinnya itu enggak yang sangat-sangat harfiah. Malah kalau harfiah malah konteks. ketara. Malah ketara kayak oh ini males nih. Ya word by word gitu kan. Harus tahu konteksnya juga memang. Ya betul juga, maksud saya adalah tadi kalau di novel pun ternyata bisa ya. Terutama kalau fiksi kali ya. Karena kan kita menjelaskan kejadian yang beneran terjadi bisa dengan bahasa yang umum. Tapi kalau fantasi itu ini nih begini. Iya. Begininya nih susah kalau kita jelaskan jadi satu paragraf sendiri bisa jadi. Karena kalau banyak pengandaian kan kalau di bahasa kan ada yang namanya majas kan, hyperbole dan lain-lain itu Udah lupa saya. akan membuat pembaca tuh lebih, kalau ketika membaca tuh ada imajinasinya sih lebih enak. Majas tuh apa ya? Majas itu Zaman SMA ya. penggunaan apa ya, kalimat-kalimat yang enggak yang kalau kita kan kalau biasa kalimat-kalimat saya makan, kalau kayak majas kan misal saya mengunyah dengan perlahan kayak gitu tuh, misal kayak hyperbole itu kan majas yang selalu dilebih-lebihkan, kata-katanya bombastis gitu kan. Majas banyak banget sih macam-macam, kalau aku ngejelasin juga banyak banget ya. Jadi buka lagi buku bahasa Indonesianya. Buka lagi buku bahasa Indonesianya gitu. Satu hal saya kenapa? terus ini Mas, aku mau sharing kalau misal apa ya, kan tadi aku cerita kalau aku memperbanyak kosakata dengan baca novel ya. Tapi kadang kalau diaplikasikan ke kita nulis nih ya, misalnya nulis untuk copy, untuk konten writing atau copywriting itu hati-hati, soalnya takutnya audiensnya nggak ngerti kata itu. Right. Gitu. Nanti ya, malah tadi misalnya malah Culacino. komunikasinya malah pesannya nanti nggak nyampe. Gitu, kayak gitu. Kalau gitu mungkin kita memperluas kosakata, tapi ketika nggak strictly kita pakai terus. iya, ketika konteksnya kita untuk content writing atau copywriting, yang kita gunakan adalah bahasa audiens gitu. Misal ada kata menganggit, itu artinya membuat. Ya. Buat misalnya buat apa sorry? menganggit. Menganggit. Nggak pernah denger. Nih, misalnya gini. Buat tulisanmu makin keren dengan pulpen ini. Kita nggak gini kan. Anggit tulisanmu menjadi lebih keren dengan pulpen ini. Soalnya nanti nanti audiensnya nggak ngerti anggit apaan gitu. Jadi kita harus pakai bahasa audiens. Sebisa mungkin tuh kita kayak ngomong sama audiens, kayak ngomong sama teman sendiri. That's why kita riset dulu bahasa audiens tuh gimana sih. Apakah dia, kalau anak muda kan sudah pasti bahasanya casual. Kalau dia usianya mungkin lebih matang lagi, mungkin ya agak lebih formal gitu. Jadi kita ketika menulis untuk kebutuhan kreatif, kebutuhan marketing, branding itu, kita harus menyesuaikan audiens ya. Kalau menurut kita bagus, kata ini bagus, belum tentu kalau menurut audiens. Nanti malah nggak nyampe pesannya soalnya. Ya, contohnya kayak kamu, kalau anak muda kita ngomongnya kamu, kalau ke yang lebih dewasa Anda. Benar. Itu ya. Itu jelas banget tuh. Mungkin bandingin aja antara koran sama majalah kali ya.
Ya majalah tergantung juga sih Iya. majalah apa. Bahkan anak muda yang ada yang pakai logo ya misalnya kayak nggak ada lo Iya. nggak rame gitu kan, lo langsung kan pakainya bukan nggak ada kamu nggak rame, kayak lo kan gitu. Ini soal target audiensnya. Ya itu nggak kerasa ya, mungkin Mm-mm. satu hal kita kan cuma nerima aja masalahnya. Jadi satu hal juga teman-teman harus lebih notice lagi, lebih banyak riset lagi. Yes. Soalnya saya satu hal ya yang tadi, jadi saya sendiri baru tahu teman-teman Mbak Dini ini sarjana pendidikan. Betul. Tapi yang instruktur di sini justru malah saya. Aku ini Mas murtad. Murtad. Kita semua murtad sih. Dulu tuh aku tuh itu kan pendidikan aku bahasa Inggris ya jurusan. Iya, iya. Karena aku kan tadi aku bilang aku suka baca tuh. Aku tuh tadi maunya masuk sastra. Cuma karena ya faktor keluarga, kamu kuliah jangan jauh-jauh ya. Jadi aku pikir ya udahlah yang penting sama-sama gue masuk di jurusan bahasa Inggris gitu. Ternyata lebih banyak bikin kayak gitu-gitu ya Mas. Sastranya poinnya tuh hanya sekian persen gitu ya. Selebihnya ya cara mengajar gitu. Ya iyalah. Kan FPD. Terus aku ya gitu. Tapi tetap lulusin aja ya. Ya, iya dong. Jangan kelamaan lulusnya. Kalau mau dibilang murtad, kita semua murtad. Ini ya apa murtad karir gitu. Kalau Iya, dia iya. dari saya kan Eskom MM. Komputer jadi manajemen jauh lagi. Iya benar. Oh, Saya emang kabur kalau yang itu. oke. Mohon maaf. Alma mater saya emang nih kabur. Oke, tadi. Teman-teman, kita apa namanya dalam coaching klinik ini saya lihat karena ada beberapa teman-teman yang baru masuk nih ya. Seperti biasa, ini kan coaching klinik ini adalah sesi bincang-bincang di mana teman-teman bisa nimbrung untuk bertanya. Maka teman-teman yang lagi nonton live nih silahkan, kalau ada pertanyaan, kita masih ada waktu mungkin tinggal 5 menit lagi lah, memang tidak lama-lama ya. Kita sehari tiap hari ada. Mungkin mohon maaf juga kemarin nggak bisa teman-teman karena tiba-tiba ada tugas, saya dipanggil ke Senayan ya, kemarin tuh ada acara begitu. Jadi silakan teman-teman, mumpung ada waktu 5 menit, selama masih ada maka saya sampaikan pertanyaannya ke Mbak Dini gitu. Mungkin sebagai topik terakhir kali ya, Mbak Dini. Tadi kita ngomongin skillnya, ini kan hard skill lah. Kalau soft skillnya sendiri apa? Tadi kita ngomongin hard selling, soft selling. Kalau buat copywriter, hard skill sama soft skill. Tadi hard skill udah ada, soft skillnya apa? Soft skillnya seorang copywriter atau content writer ya. Rajin Rajin riset sih. rajin memang. riset. Iya. Saya tebak gitu ya. Bener Soalnya ya? gak bisa kita nulis sesuatu yang gak ada landasannya gitu loh Mas. Apalagi kalau kita berbicara content writing ya, pasti akan menyelipkan data di situ, menyelipkan angka, itu harus risetnya harus benar-benar valid gitu. Jadi kita nggak asal ngomong. Ketika kita bilang pengguna medsos saat ini sekian juta, oke itu buktinya dari mana, resource-nya itu kan harus ada risetnya dong. Jadi nggak ada Bisa bahan ya. ngomong. Kalau nggak ngeriset akhirnya ya. Iya, terus harus rajin-rajin. Kalau aku ngomongnya harus rajin scrolling. Jadi gak selamanya kita gabut kalau lagi buka-buka sosmed, tapi kita ngeliat apa sih yang lagi tren sekarang tuh, yang lagi disukain banget sama audiens tuh apa. Jadi kita bisa riding the wave. Kadang-kadang kalau bikin konten kayak gitu. Ya, ini juga saya praktekkan sih. Mungkin again tapi dalam konteks yang berbeda ya. Kalau Mbak Dini berarti untuk konten, kalau saya untuk bisnis. Jadi memang tiap ada ini duitnya di mana nih, gitu kan. Tiap ada orang, bahkan cuman berita viral aja saya ngelihatnya ini sebenarnya ngapain sih orang tuh kan Indian kalau ngomongin di duniawi lah, Indian kan ngomongin uangnya atau ngomongin bisnisnya. Iya. Ini sebenarnya apa yang dicari gitu. Akhirnya saya kalau ngeliat medsos sekarang kayak gitu. Terus apa lagi ya soft skillnya? Oh ini komunikasi. Lebih ke semua profesi kali ya, harus komunikasi dengan sesama timnya. Nah kalau ini sepengalaman aku seorang copywriter ya khususnya. Kalau content writer sih enggak, sama sih bersinggungan juga dua-duanya. Sama graphic design, benar, pasti sangat bersinggungan banget, sering banget. Nah itu harus komunikasinya tuh harus apa ya, harus nyambung gitu. Jadi nggak yang masing-masing tuh nggak ngotot-ngototan, karena kadang gini, misal copywriter pengen headline gue harus ini ya, harus kelihatan banget ya di visual. Nanti mungkin graphic design bilang, aduh Secara jadi nggak visualnya estetik nggak, dong. ya. Nanti sama-sama untuk kan kalau nggak ada yang, tapi dengan kita punya skill soft skill yang oke gitu, jadi kita bisa saling nego, saling komunikasi ini baiknya gimana. Jadi nggak ada perpecahan di antara dua profesi itu, kadang kayak gitu loh Mas, bener sumbernya. Istilahnya udah ribet, udah dua-duanya ribut ini, digital marketing masuk.
Gas Iya, gue bisa butuh jadi. sekarang loh gitu. Iya, harus apa ya, komunikasi kerja sama antar tim lah harus bagus, apalagi antara dua tuh content writer copywriter sama graphic design itu pastilah dua orang yang akan selalu bersinggungan. Berhubung kemarin ya istilahnya saya baru request ya untuk ini ya master kelas ya Mbak Dinda ya. Oh, kalau nggak salah iya bener. Iya, skin class, bener. Ya kan ditanya ini butuh buat kapan ya secepatnya sih kita kan gitu ya kita kan nggak user kayak gini-gini. begitu biasanya. User kan selalu kayak gitu Iya. ya secepatnya tapi kalau ya Senin deh gitu karena akhirnya waktu itu berapa hari lah ya kita butuh. Iya, karena memang Dan kalau nggak salah Indian akhirnya dapat lebih awal deh waktu itu kalau nggak Really? salah malah dapatnya di hari Minggu malah. oh, gua tahu Senin tau Mas. Masa bukan lebih awal ya? Soalnya di hari Minggu juga ada sesuatu. Ya bukannya karena ada sesuatu terus jadi kayak dimajuin ya. Saya bacanya no. gitu tuh waktu itu. Enggak ya? No. Ya ini udah internal Iya, perusahaan. internal. Udah internal perusahaan. Anyway. Oke, teman-teman. Nah, ini karena memang sudah waktunya ya. Oke. Satu hal teman-teman harus maklumi juga ya Mbak Dini juga kan banyak tugasnya. Ini tadi juga sebenarnya sebelum mulai dia udah koordinasi sana sini tuh ya gitu. Kegap deh. Iya. Teman-teman, thank you untuk hari ini. Jangan khawatir, daily coaching klinik ya ada tiap hari. Ya mungkin kecualiannya Sabtu dan Minggu ya kita libur lah ya. Untuk teman-teman yang belum join di Telegram nih lagi nonton replaynya di YouTube, berarti silakan kalau mau join ada linknya di deskripsi videonya. Untuk teman-teman join di Telegram ini berarti teman-teman bisa bertanya ya. Tadi nimbrung lah istilahnya dalam obrolan saya bersama para narasumber. Untuk teman-teman yang nonton Telegram, ada saya lihat beberapa mungkin masuknya belakangan. Oh di awal ngomongin apa tuh? Kita replaynya ada di YouTube, tenang aja. Di YouTube-nya di channel Getty Incubator. Nah teman-teman berarti silakan di search di YouTube-nya ya Getty Incubator pakai C. Seperti ada nih di mana nih arahnya di sini ya, di sini gitu. Ini tuh saya sebelah sana tuh. Gitu. Channel kami, jadi teman-teman silahkan subscribe dan jangan lupa klik bel notifikasinya. Untuk Mbak Dini terutama, thank you banget loh. Terima kasih loh Mas Bayu atas kesempatannya. Sama-sama. Nanti kapan-kapan lagi ya kita ngobrol lagi Boleh. lanjut. Teman-teman juga terima kasih yang sudah mengikuti dan juga ada Mas Rizky di belakang komunitas kita nih Thank ya. you, Eki. Thank you ya udah bantuin hari ini. Ini tim produksi lagi pada ribut-ribut akhirnya kita udah tetap jalan lah kita ya. Tetap jalan, tetap setup toh dititipin juga sama tim produksi Mas Bay. Ini udah ditaruh. Oke, sip. Tinggal nyalain. Thank you juga kepada teman-teman produksi semangat tetap semangat dalam tugasnya. Dan juga teman-teman sebelum mengakhiri tentunya saya mengingatkan untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang sedang berlaku saat ini yaitu 5M, pertama menggunakan masker, kita semua pakai masker, bahkan Mas Rizky pun di belakang pakai masker. Lalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, jaga jarak satu sama lainnya, hindari keramaian, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas dan interaksi. Sampai ketemu lagi di sesi daily coaching klinik berikutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan selamat beraktivitas kembali.